Dahlia with my dear, and this is another video. Jadi ini udah November, akhir November dan awal Desember. Biasanya ini udah akhir-akhir semester 1, ya nggak? Terus kemarin aku juga dapet nanya nih di story Instagram, kayak teman-teman tuh pada ujian akhir tuh kapan sih? PAS, UAS, sama aja kan. Kalau aku sendiri sih 30 November, jadi minggu depan. Cuman ada ternyata teman-teman yang jawabnya tuh udah Senin ini udah mulai PAS. Ada juga yang udah lewat malahan. Jadi di video kali ini aku bakal share tips kalian gimana persiapan belajar untuk ujian akhir tapi udah last minute. Jadi sisa seminggu, udah bisa besok gitu. Sebenarnya belajar yang bagus tuh nyicil sih ya, tapi to be honest, aku sendiri dari zaman SD, SMP, SMA itu nggak terbiasa buat nyicil. Even kayak udah dibilang nih 2 minggu lagi kita ujian akhir ya, tapi selama 2 minggu tuh kayak nggak belajar gitu loh. Nggak tahu kenapa, nggak biasa kayaknya. Pokoknya aku tuh pasti malam sebelumnya H-1 tuh baru belajar. Cuman ya emang sih kayak hasilnya tuh kadang nggak bisa maksimal. Tapi ini aku juga lagi latihan sih untuk belajar nyicil untuk ujian SBMPTN. Karena kan SBM tuh nggak bisa langsung hari H ya, atau H-1 baru belajar. Itu benar-benar harus nyicil dan aku lagi melatih diriku. Semoga bisa. Nah, untuk pas ini mungkin beberapa di antara kalian tuh bingung ya. Maksudnya kan gara-gara belajar online jadi nggak bisa ngerti materinya tuh secara maksimal. Mungkin ada yang kayak bingung, ini gue belajar apa sih selama sekian bulan? Atau mungkin kalian kayak susah paham gitu dan kalian khawatir untuk nilai pas kalian nanti gimana. So ya, karena ini udah last minute, jadi aku nggak mau lama-lama. Nanti habis kalian nonton video ini kalian juga langsung belajar ya. Jadi ayo langsung kita ke videonya. Mungkin beberapa di antara kalian itu ada yang tipe suka panik gitu ya, kayak aduh ini selama ujian seminggu semua mapel diujianin. Cuma gara-gara kayak banyak gitu terus kalian jadi bingung harus belajar yang mana dulu nih, kayak panik aja lah gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Karena aku pernah kayak gitu soalnya. Nah, daripada kalian buang-buang waktu untuk panik dan mikirin aduh belajar yang mana duluan, mendingan kalian list down jadwal pelajarannya. Jadi kan dari sekolah itu udah ada ya dikasih jadwal ujiannya, kayak hari Senin tuh mapel apa-apa aja, hari kedua ini mapel, hari ketiga apa gitu kan. Nah, tipsnya dari aku itu kita belajar yang dari hari pertama dulu, soalnya itu yang kayak paling dibutuhin awal gitu loh. Terus misalkan yang tipe panik itu tadi, mendingan kalian bener-bener tulis jadwalnya deh. Dengan kalian udah tulis jadwalnya jelas, itu bisa bikin kalian lebih fokus belajar dan gak sepanik waktu di awal. Terus ini waktunya kalian untuk ambil buku teks kalian, catatan, buku paket LKS gitu ya. Terus untuk belajar last minute ini aku tidak menyarankan untuk menghafal. Kalaupun emang harus ada hafalan, itu usahain seminim mungkin. Kalau bisa lebih banyak tuh pemahaman materi. Jadi kalian bisa baca tuh buku teks kalian, bener-bener berusaha untuk pahamin gambaran besar dari materi yang lagi kalian pelajarin. Nah, kalau misalnya kalian belum bisa paham, berarti kalian kurang fokus. Untuk itu kita harus bisa fokus dan emang niat gitu loh. Kalau misalkan kita udah niat di awal, oh ya aku mau belajar serius, terus kalian udah berusaha untuk fokus, pasti bisa deh ngertiin materi yang lagi kalian baca. Cara ini juga cara yang paling sering aku pakai setiap mau ujian akhir. Kan aku bilang di awal tadi tuh aku tuh biasanya belajar H-1 gitu. Nah, kalau misalkan hafal, otak kita tuh cukup sih, cuman gak efektif gitu loh. Dan itu palingan cuman hafalnya tuh sehari doang, besoknya udah lupa gitu. Kan gak enak ya, kayak rugi aja gitu belajar. Jadi mendingan kita pahamin materinya, kita pahamin gambaran besar. Ini aku lagi belajar tentang apa sih gitu. And then kalau misalkan udah dipahamin, mulai nih catat ulang. Misalkan yang pas online kalian dikasih berupa PPT, aku menyarankan untuk catat lagi. Ataupun yang udah punya catatan, kalau bisa catat lagi ya. Ntar keuntungannya buat kalian juga kok. Jadi catatnya ini usahain bener-bener tulis tangan, karena dengan tulis tangan itu bisa merangsang otak kalian supaya lebih aktif gitu. Terus kalau misalnya kalian nyatet juga kan bisa ya coret-coret, bebas lah kalian mau stabiloin, underline dan segala macamnya. Terus juga menurutku tulis tangan ini plus gitu nggak sih ngertinya? Karena di awal kalian tuh udah baca materinya secara keseluruhan, itu udah ingatan pertama. Terus waktu kalian mau nyatet lagi tulis tangan, ngerasa nggak sih waktu
waktu kita mau tulis tuh kita kayak ngeja ulang tapi dalam hati. Nah itu tuh kita pas nulis kita baca, abis itu kita ngeja dalam hati lagi. Itu kayak udah 3 kali, bahkan intinya berulang-ulang lah gitu kita ngertiin materinya. Menurutku itu bikin lebih nyantol sih. Terus catatannya ini bisa lebih ke poin-poinnya aja, jadi jangan kayak bikin makalah, tapi catat poin-poinnya aja. Dan kalaupun emang mau ada penjelasan, kayak misalkan kasih pengertian gitu, itu bisa. Nah di sini usahain penjelasannya itu pakai bahasa kalian sendiri. Jadi contoh nih, kalian mau nyatet tentang pelajaran iptek gitu, pengertian iptek tuh apa. Kan kadang kalau misalkan kopas dari buku, bahasa pelajaran di buku tuh baku gitu ya, kita jadi kayak susah hafal gitu. Kalau misalkan aku biasanya ngertiin dari buku, oh sebenarnya iptek tuh kayak gini. Anggapan kayak aku tuh mau cerita ke temenku, iptek tuh tentang apa sih, iptek tuh ini loh gitu. Jadi cara aku ngomong ke temenku kan juga pakai bahasa aku sendiri. Nah itu yang kalian tulis di buku catatan kalian. Jadi nggak masalah, nggak mesti sama persis dengan yang ada di buku. Yang penting kalian paham, yang penting kalian ngerti. Makanya di awal aku kayak pahamin materi. Itu tuh udah nomor 1 banget. Nah setelah udah memahamin materi, udah mencatat, kalian bisa ambil buku latihan kalian, soal-soal yang pernah guru kalian kasih, kalian tuh jawab ulang. Jadi latihan soal itu berfungsi untuk ngelatih kalian kalian tuh seberapa paham sih sama materinya. Terus misalkan ada yang kalian gak ngerti, kalian gak bisa jawab, it's okay. Berarti kalian tahu, oh aku kurangnya masih di sini nih. Otomatis kalian bisa balik ke buku teks kalian baca ulang, terus tinggal balik ke latihan soalnya, kerjain. Terus juga kalau misalkan aku di sekolah itu ada arsip ujian tahun lalu gitu loh. Jadi soal-soal ujian kakak kelas, karena dari sana kalian bisa paham, oh guru ini bab 1 dia buat 6 soal misalkan, terus bab 2 dia buat cuma 1 soal nih. Berarti di bab 1 kalian harus berusaha untuk dalemin lebih lagi, sedangkan di bab 2 kayak ya udah pemahaman sekilas aja, nggak usah didalemin, karena kan emang ini kalian udah last minute, nggak punya banyak waktu kan. Nah yang terakhir dan tersimpel adalah jangan lupa istirahat dan berdoa. Sebenarnya event ini yang tersimpel, tapi bukan berarti ini nggak penting ya. Malahan ini yang penting banget gitu. Jangan lupa untuk istirahat. Kalian bisa sambil nonton atau jedanya tuh kalian makan atau ngobrol sama orang tua kalian. Intinya biar kalian tuh nggak stres aja lah gitu ya. Jadi jangan lupa istirahat, tidur yang cukup, terus berdoa. Karena usaha tanpa doa itu sia-sia. So do your best and let God do the rest. Jadi itu aja tips dari aku. Mungkin aku akui ini emang bukan tips yang baru ya. Jadi bukan hal yang baru kalian dengar. Mungkin kalian udah pernah dengar sebelum-sebelumnya juga. Jadi video ini lebih ke reminder aja. Oi, ini udah ujian akhir, ayo belajar. So, semoga videonya bisa membantu kalian. Ingat abis ini jangan lama-lama screen time, langsung belajar. Kalau misalkan yang udah lewat ujiannya, I'm so sorry ya, tapi kan ini bisa berlaku untuk next-nextnya lagi. Ujian dalam hidup ini nggak bisa habis emang guys. So yeah, that's all of my video today. Thank you guys for watching. See you on my next video. Bye bye dear. Bye bye.